اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan program tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih mengupas tafsir surah Al-Kahfi. Kita sudah sampai pada halaman 300 surah Al-Kahfi ayat 54 sampai 61 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أريت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 54, walaqad sa, dal ketemu sad, ini boleh idgham sehingga dalnya hilang menjadi sad. Walaqad sarrafna. Kemudian Al-Quran boleh dibaca Al-Quran dalam qiraah Ibnu Katsir seperti biasanya. Kemudian ayat 55, ilja, zal ketemu dengan jim, ini boleh idgham, ijja'ahum. Kemudian ayat yaumul adabu qubula, ini boleh dibaca qibala. Sebagaimana dalam ayat yang lain ada kata-kata qibala, ini sama dengan ayat yang lain.
Kemudian ayat 56, lam ketemu lam, boleh idgham bil batil liyudhidu. Kemudian huzwa seperti biasa boleh ditambahkan hamzah menjadi huzua. Kemudian ayat 57, mim ketemu mim, boleh idgham azlam mimman. Kemudian ayat yang ke 58, lam ketemu lam, boleh idgham la'ajjallahum. Ba ketemu ba, boleh idgham al-'adzabbal, adzabbal. Nah, ini berarti idgham. Kemudian mau'ila kalau berhenti, maka boleh dalam satu qiraat itu dijadikan wawu tasydid ya, mau'ila, mau'ila. Ini kalau berhenti saja, tapi kalau tidak berhenti enggak. Kemudian ayat 59, limahlikihim. Nah, ini boleh dibaca 3 bacaan. Mahlikihim, atau lamnya di fathah, mahlakihim, atau mimnya di dhammah, muhlakihim. Ini 3 bacaan. Kebanyakan qiraat membaca muhlak. Yang menyelisih adalah Hafs membaca mahlik dan Syu'bah membaca mahlak. Kemudian ayat berikutnya 60, hak ketemu hak boleh idgham abrah hatta. Sebagaimana hak ketemu dengan ain, ya, boleh idgham. Apa contohnya? Hak ketemu dengan ain menjadi idgham. Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi' 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, ini hak ketemu dengan ain. Ini boleh idgham. Maka hak pertama, maka haknya ini hilang ya. Zuhziha, haknya diganti ain, zuhzi' 'anin nar, sama dengan yang tadi abrah hatta. Baik, ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, tersisa satu ya, ayat 61, dzal ketemu sin, ini boleh idgham, fattakhassa bilahu, fattakhassa, karena dzalnya menjadi sin. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Kahfi ayat 54, walaqad dan sungguh-sungguh sarrafna, kami telah menjelaskan, fi hadzal qur'ani, di dalam Al-Qur'an ini, linnasi, bagi manusia, min kulli mathalin, dari setiap permisalan. Wa kana, dan adalah, al-insanu, manusia itu, aktsar syai'in, paling banyaknya sesuatu. Banyak apa? Jadalan, mendebat. Maksud ayat ini adalah bahwa segala urusan yang diperlukan oleh manusia untuk petunjuk hidup mereka, yang penting-penting itu sudah dijelaskan semuanya. Jadi maksudnya mingkul limathal, setiap permisalan, ini bukan betul-betul semua permisalan, bukan ya. Tapi maksudnya segala urusan yang diperlukan untuk keselamatan kehidupan manusia, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara buat bakso misalnya yang enggak ada dalam Quran, karena ini bukan sesuatu yang penting untuk keselamatan manusia. Tapi segala yang penting untuk keselamatan manusia sudah dijelaskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata ini, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, manusia itu adalah yang paling banyak mendebat. Maksudnya mendebat kebenaran dengan kebatilan. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Kebenaran datang, tapi ditolak dengan kebatilan. Nah, kalau ditafsirkan seperti itu, berarti al-insan di sini, manusia di sini adalah manusia kafir. Karena kalau manusia muslim tidak mungkin menolak kebenaran dengan kebatilan. Dan ini tolong dicatat, seringkali kata-kata al-insan di dalam Al-Quran itu maksudnya manusia kafir.
bukan manusia muslim. Saya kasih contoh yang sangat jelas. Kata-kata al-insan yang dimaksud adalah manusia kafir. Pada surah Fussilat ayat 50. Ayat 49, ayat 50 dan seterusnya. La yas'amul insanu min du'a'il khair wa in massahu syarru faya'usun qanut. Nah, ini di sini disebutkan al-insan, manusia. Manusia siapa ini? Ini maksudnya manusia kafir. Tahunya dari mana? Dari ayat berikutnya. Panjenengan baca ayat berikutnya, ternyata di situ disebutkan wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah. Dan saya tidak menyangka bahwa kiamat itu akan terjadi. Orang yang tidak yakin ada kiamat berarti apa? Kafir. Nah, berarti al-insan, manusia yang disebut itu adalah orang kafir. Sama juga dengan yang kita baca di sini, wa kanal insanu, al-insan ini adalah manusia kafir. Kalau diartikan jadala di sini mendebat kebenaran dengan kebatilan. Karena itu pelajaran yang dapat kita ambil adalah kalau kita diberitahu tentang suatu kebenaran datang dari Quran atau dari hadis, maka jangan kita debat atau kita tolak. Kalau kita menolaknya berarti kita menyerupai orang-orang kafir. Hendaklah apa yang disampaikan diterima dengan lapang dada. Sami'na wa ata'na. Ayat 55. Wa ma, dan tidaklah mana'an nasa, mencegah para manusia, ayyu'minu, bahwasanya mereka beriman, ijja'ahum, ketika datang kepada mereka al-huda, petunjuk, yastaghfiru, dan mereka minta ampun rabbahum, kepada pemelihara mereka, illa, kecuali anta'tiyahum, bahwasanya datang kepada mereka sunnatul awwalin, kebiasaan terhadap umat-umat terdahulu. Maksudnya adalah siksa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Atau ya'tiyahum, datang kepada mereka al-'adzabu, siksa itu, qubula, dengan menghadap. Maksudnya menghadap kepada mereka siksa tersebut dan mereka melihatnya dengan mata kepala. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir itu tidak mau beriman ketika datang petunjuk kepada mereka, kecuali kalau mereka melihat betul-betul siksa datang, baru mereka mau beriman. Kalau sunnatul awwalin, yaitu siksa Allah yang dikirim kepada umat-umat terdahulu, dikirim kepada mereka juga. Nah, mereka baru mau beriman. Tapi apakah ada gunanya beriman pada saat siksa sudah datang? Tidak ada gunanya sama sekali. Iman itu diterima oleh Allah kalau matahari belum terbit dari arah barat. Nah, itu baru diterima oleh Allah. Iman itu diterima oleh Allah kalau siksa Allah belum dikirim. Kalau sudah dikirim, nggak bisa beriman. Tidak ada gunanya. Iman itu diterima oleh Allah kalau nyawa belum sampai kerongkongan. Nah, ini 3 perkara. Kalau siksa sudah dikirim, beriman. Orang kacek. Allah akan tetap kirim siksanya, kemudian mereka pun mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Fir'aun pada surat Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul gharaq, sehingga ketika Fir'aun itu sudah terkena tenggelam, qala amantu, maka si Fir'aun mengatakan, saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain yang diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang Islam. Maka Allah mengatakan, al-an, apakah sekarang kamu baru beriman? Wa qad asaita qablu, padahal sebelumnya sudah maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu dulu-dulu termasuk orang yang merusak. Artinya imannya enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Siksa sudah diturunkan, yaitu tenggelam siksanya ini. Nah, kalau sudah siksa diturunkan, iman tidak ada gunanya. Nah, maka kata Allah di sini, orang-orang itu tidak mau beriman kecuali kalau siksa datang. Padahal kalau siksa datang, iman tidak akan berguna sama sekali. Maka maksudnya Allah di sini mengancam, ya, jangan sampai
sebelum setelah siksanya datang baru beriman. Jangan sampai, karena nggak akan ada gunanya lagi. Ayat 56. Wa ma nursilu, dan tidaklah kami mengutus al-mursalina, para rasul, illa kecuali mubasyirina, sebagai pemberi kabar gembira, wa mundzirina, dan pemberi ancaman, wa yujadilu, dan mendebat alladzina kafaru, orang-orang kafir, bil batil, dengan kebatilan, liyudhidu, supaya mereka melemahkan, fihi, dengan kebatilan tadi, al-haqqa, terhadap kebenaran. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan ayati, ayat-ayatku, wa ma unziru, dan apa yang mereka diancam dengannya, huzuan, sebagai perolok-olokan. Maksudnya adalah Allah mengutus para rasul itu tujuannya dua, yaitu tujuan intinya. Tujuan yang pertama adalah mubasyir, sebagai pemberi kabar gembira. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau mentaati mereka. Dikasih kabar gembira akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mundzir berarti sebaliknya, mengancam. Kepada siapa? Kepada yang durhaka kepada mereka. Diancam dengan adanya siksa atau neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, wa ju'ila dhillu was-sagharu 'ala man khalafa amri, dan dijadikanlah kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisih perintah saya. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya adalah sahih. Nah, maka hadis ini menjelaskan kata-kata mundzir, mengancam dengan apa? Adanya kerendahan, siksa akan dikirim oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyelisih para rasul. Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir mendebat dengan kebatilan. Artinya mereka kalau mendebat, mereka tidak punya dasar sama sekali kecuali kebatilan. Karena memang agama yang benar cuma satu saja, yaitu Islam. Maka kalau agama Islam ditolak, pasti yang menolak itu dengan kebatilan. Maka kita meyakini bahwasanya Islam itulah satu-satunya agama yang benar. Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang yang mengatakan semua agama sama. Kalau mengatakan semua agama sama, ini adalah menolak ayat-ayat seperti ini. Ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwa yang menolak kebenaran berarti pasti adalah apa? Kebatilan. Maka ketika Islam datang membawa kebenaran, berarti yang lain-lain selain Islam adalah kebatilan. Kemudian Allah katakan bahwasanya mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan juga ancaman dari Allah sebagai perolok-olokan. Maksudnya mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Baik ayat yang berupa mukjizat maupun ayat yang berupa kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang membawa ayat-ayat dari Allah. Pada surat Az-Zukhruf ayat 47, Allah mengatakan, "Walaqad arsalna Musa biayatina," dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami, yaitu mukjizat. "Ila Fir'aun wa mala'ih," kepada Fir'aun dan bala tentaranya. "Faqala inni rasul rabbil alamin," maka beliau mengatakan, saya adalah rasul utusan pemelihara seluruh alam. Falamma ja'ahum biayatina, maka tatkala dia datang dengan membawa ayat-ayat kami, idzahum minha yadhakun, tiba-tiba mereka menertawakan ayat-ayat tersebut. Nah, menertawakan inilah contoh dari huzu'a, menjadikannya sebagai perolok-olokan. Tidak mau menerima ayat tetapi malah mengejek dan menertawakan. Kemudian mereka melawan ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka tingkah seperti ini terjadi untuk semua masa, di masa dulu maupun di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengingkari perbuatan mereka itu dengan mengatakan, "Waman azlam," siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang dzukira, diberi peringatan, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat pemeliharanya, fa'arada, lalu dia berpaling, anha, dari ayat-ayat tadi.
Wa nasiya, dan dia melupakan ma qaddamat yadah, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya, maksudnya perbuatan-perbuatan maksiat. Inna, sesungguhnya kami ja'alna, kami jadikan ala qulubihim, pada hati-hati mereka, akinnatan, tutup-tutup, ayyafqahu, supaya mereka tidak memahami Al-Quran. Jadi di sini asalnya Allah yafqahu, supaya mereka tidak memahami Quran, tapi lanya kemudian dihapus. Nah, terjemahnya tetap harus muncul, ayyafqahu, supaya mereka tidak memahami Al-Quran. Wa fi adhanihim, dan pada telinga-telinga mereka, waqran, ada tuli. Wa in tad'uhum, dan jika engkau mengajak mereka ilal huda, kepada petunjuk, falayahtadu, maka mereka tidak bakal menerima petunjuk, idzan, kalau begitu, abadan, selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Karena pertanyaannya adalah istifhamun ingkariyun. Pertanyaan untuk mengingkari. Siapakah yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim. Allah mengingkari orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, tapi malah berpaling. Diingkari oleh Allah. Allah sebut orang tadi adalah orang yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang tersebut. Maka istifham ingkari seperti ini, pertanyaan yang fungsinya untuk mengingkari seperti ini fungsinya ada dua. Setiap istifham ingkari fungsinya ada dua. Yang pertama, untuk mengingkari apa yang disebutkan dalam ayat ini. Allah mengingkari perbuatan berpaling ketika diberi peringatan dengan ayat. Fungsi yang kedua adalah litahaddi, untuk menantang. Apakah kamu bisa mendatangkan jawaban selain ini? Tidak mungkin. Adakah yang lebih zalim daripada orang yang disebut ini? Kalau kamu bisa mendatangkan jawaban yang lain, datangkan. Tapi nggak mungkin kamu dapatkan. Nah, maka fungsinya selain untuk mengingkari juga untuk apa? Tahaddi, untuk menantang supaya mereka datangkan jawaban yang lain, tapi tidak akan ditemukan jawaban yang lain dari yang disebutkan di sini. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu tidak mau menerima ayat-ayat Allah itu karena ja'alna fi qulubihim akinnah. Pada hati mereka ada tutup. Kemudian pada telinga mereka ada tuli. Yang dimaksud tuli di sini adalah tuli yang maknawi, yang tidak tampak. Karena sebenarnya kalau dipanggil mereka mendengar suara. Tetapi suara hidayah tidak akan pernah masuk ke telinga mereka. Seperti seekor kambing kalau dipanggil, maka dia tidak akan paham apa isi suara orang yang memanggilnya. Karena memang dia tidak paham sama sekali bahasa manusia. Nah, demikian juga orang kafir, dibacakan ayat, maka telinganya hanya kemasukan suara, tapi nggak bisa paham sama sekali. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Tuli. Nah, kita orang beriman jangan seperti itu. Kita membaca Quran harus paham apa yang dimaksud oleh ayat yang kita baca tersebut atau yang kita dengarkan tersebut. Kalau kita tidak paham apa ayat yang dimaksud tersebut, mirip-mirip dengan orang-orang kafir. Tidak paham sama sekali apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang kafir seperti itu? Tiada lain mereka seperti itu karena sombong. Karena kesombongan sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu, saya akan memalingkan an ayati, dari ayat-ayatku, alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi, orang-orang yang sombong di bumi tanpa hak. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha, kalau mereka melihat setiap ayat tidak bakal beriman terhadapnya. Wa iyyaru sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila, kalau melihat jalan petunjuk tidak akan menjadikannya sebagai petunjuk, sebagai jalan. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila, sebaliknya kalau melihat jalan kesesatan mereka pasti jadikan sebagai jalan yang mereka lalui. Nah, maka inilah dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak bisa paham ayat-ayat Quran itu karena kesombongan mereka. Maka hati-hati dengan sifat sombong. Sombong menyebabkan kita tidak paham ayat Quran. Sombong itu adalah satu, meremehkan manusia, ini sombong.
Dua, menolak kebenaran, ini sombong. Nah, kalau salah satu dari dua sifat ini ada pada kita, ini bisa-bisa menyebabkan kita tidak paham Quran. Lain-lainnya paham, kita nggak paham. Padahal satu majelis mendengarkan pengajian tafsir yang sama, gurunya sama, tapi satu paham, satu tidak. Kenapa tidak paham? Nah, bisa jadi karena apa? Kesombongan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dipalingkan oleh Allah, nggak bisa paham. Kemudian sifatnya orang kafir, kalau diajak menuju kepada petunjuk, maka mereka tidak akan mengikuti petunjuk itu selama-lamanya. Kenapa? Hatinya sudah disegel oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan paham bagaimana petunjuk, tidak mau mengikuti petunjuk tersebut. Maka orang beriman diajari doa yang sangat terkenal. Doanya mengatakan apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah rezeki kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tadi. Nah, ini doanya orang beriman supaya tidak seperti orang kafir, diajak petunjuk tidak pernah mau mengikuti petunjuk tersebut. Kemudian pada ayat 57 ini, bagi para santri yang menghafal Quran, ada ayat yang mirip. Dzukira bi ayati rabbih fa'arada, pakai fa. Pada surat As-Sajdah kita temukan ayat yang mirip. Nah, maka untuk menghafal Quran perlu dititeni. Okay. Surat Al-Kahfi ayat 57 mirip dengan surat As-Sajdah ayat 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Nah, bedanya di sini thumma. Kalau yang tadi fa. Kemudian lanjutannya juga beda. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Ini untuk surat Al-Kahfi. Kalau untuk surat As-Sajdah, inna minal mujrimina muntaqimun. Nah, supaya tidak lupa bahwasanya pada surat Al-Kahfi itu pakai fa, maka panjenengan ingat-ingat surat Al-Kahfi itu akhirnya pakai fa, kahfi, gitu. Nah, maka karena suratnya kahfi, maka pakai fa. Nah, insya Allah ini akan teringat terus, terutama bagi santri-santri yang ngapalkan Quran. Demikian juga Bapak Ibu yang pengen ngapalkan surat Al-Kahfi, karena setiap hari Jumat disunahkan baca Kahfi. Nah, paling bagus kita hafalkan sekaligus. Nah, supaya enggak keliru dengan surat As-Sajdah, ini diingat kaidahnya, okay? Kemudian ayat 58. Allah mengatakan warabbuka, dan pemeliharamu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Dzur Rahmah, yang memiliki rahmat. Lau yu'akhidhuhum, kalau Allah menyiksa mereka, bima kasabu, dengan sebab apa yang mereka lakukan, yaitu maksiat-maksiat. La'ajjala, sungguh berarti Allah menyegerakan lahum, bagi mereka, al-adzaba, siksaan. Tapi Allah tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena ballahum, bahkan bagi mereka, mau'idun, ada waktu yang dijanjikan. La yajidu, mereka tidak mendapati min dunihi, dari selain Allah, mau'ila, tempat untuk lari dari janji yang sudah ditentukan tersebut. Waktu yang apa? Sudah ditentukan tersebut. Jadi maksudnya, Allah itu Maha Pengampun, Maha Rahmat, sehingga maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia, umat Nabi Muhammad SAW, tidak segera dikirimi siksa oleh Allah. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu begitu kafir dengan nabinya, langsung dikirimi siksa, selesai, habis, tidak ada sisa lagi. Nah, untuk umat Nabi Muhammad, Allah tetapkan lahum mau'idun, bagi mereka ada waktu siksa sudah ditentukan. Kapan itu? Di hari kiamat. Maka sebelum ada hari kiamat, tidak akan Allah hancurkan semua mereka. Allah paling kirim siksa kecil-kecil, ya, perang Badar itu siksa untuk mereka. Kemudian Allah kirim Fathu Makkah, nah, siksa untuk mereka. Akhirnya mereka terpaksa masuk Islam. Tapi kalau siksa besar yang menghabiskan mereka, nggak mungkin dikirim oleh Allah. Karena ini adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada ayat yang mirip dengan ayat ini, yaitu surat Fatir ayat 45.
Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Seandainya Allah menyiksa manusia dengan semua tingkah mereka, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Allah tidak akan meninggalkan di atas muka bumi makhluk melata. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah mengundurkan mereka sampai waktu yang ditentukan, yaitu besok pada hari kiamat baru akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya ingatkan dulu di awal majelis saya sampaikan bahwa metode tafsir yang kita pakai pada majelis Jumat sore ini adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan ke ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Nah, maka tafsiran surat Al-Kahfi ini tadi, tafsirannya adalah surat Fatir ayat 45, supaya lebih bisa dipaham. Ini surat Fatir ayat 45, ini kalimatnya lebih mudah dipaham daripada kalimat yang kita baca pada surat Al-Kahfi ayat 58. Nah, maka kalau ada ayat-ayat yang mirip, satunya kurang bisa dipaham secara langsung, satunya lebih jelas, maka kita jadikan yang lebih jelas untuk menafsirkan yang kurang jelas. Sebenarnya bukan ayatnya tidak jelas, tapi kitanya yang tidak jelas membaca karena kita lemah dalam bahasa Arab. Nah, maka supaya lebih jelas pemahamannya adalah dibaca ayat yang lain yang semakna dengannya. Kemudian di sini kita ambil faedah, Allah itu menggabungkan antara sifat Ghafur dan sifat rahmat. Dan banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran, Allah gabungkan antara Ghafur dan Rahim. Digabungkan antara ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ketika melakukan salat jenazah, doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ini menunjukkan bahwa yang paling penting untuk manusia sebenarnya dua ini. Dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah. Udah selesai masalah. Karena kalau tidak dapat ampunan Allah, masuk ke dalam neraka. Pasti itu sudah. Kalau tidak dapat rahmat Allah, tidak mungkin masuk surga. Pasti itu sudah. Berarti yang paling penting untuk kita apa? Ampunan sama rahmat. Maka ulama-ulama yang sangat-sangat cerdas, mereka kalau berdoa kepada Allah, itu yang diminta dua ini, ampunan rahmat. Ada 3 orang, kumpul di depan Ka'bah. Semuanya mengatakan, mari kita berangan-angan kepada Allah, karena berangan-angan sama dengan berdoa. Nah, satunya mengatakan, saya berangan-angan bisa menguasai Hijaz, negara Hijaz. Satunya mengatakan, saya berangan-angan bisa menguasai tempat yang sana. Satunya lagi, Ibnu Umar mengatakan, saya berangan-angan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Nah, ini pinternya Ibnu Umar. Paham betul apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau menguasai kota Hijaz, negara Hijaz, untuk apa? Kalau tidak mendapatkan ampunan Allah, sama saja masuk neraka. Kalau tidak dapat rahmat Allah, sama saja tidak bisa masuk surga. Maka dua hal ini yang paling penting untuk didapatkan oleh manusia, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Mendapatkan ampunan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat 59. Allah mengatakan, wa tilkal qura, dan itulah negeri-negeri, ahlaknahum, kami binasakan mereka, lamma zalamu, tatkala mereka zalim. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan limahlikihim, untuk kehancuran mereka, mau'idan, waktu yang sudah ditentukan. Jadi maksudnya negeri-negeri yang terdahulu, yang sudah lewat pada umat-umat terdahulu, sudah dibinasakan oleh Allah ketika mereka zalim. Zalim di sini maksudnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditentukan kapan hancurnya, sudah ada ketetapan. Karena memang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sebelum diciptakannya langit bumi sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dikirim seorang nabi, kemudian kaumnya akan mendustakan, kemudian Allah akan kirimkan siksa. Nah, itu sudah ada ketetapannya. Nabi ini akan membawa mukjizat, kemudian mukjizatnya akan disembelih oleh kaumnya sendiri. Kemudian Allah akan kirim siksa. Nah, itu sudah ada apa? Takdirnya semuanya. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala,
Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena, "Uktub, tulislah wahai pena." Maka si pena mengatakan, "Wahai Rabbku, apa yang harus saya tulis?" Maka Allah mengatakan, "Uktub maqadira kulli syai'." Catatlah semua takdir-takdir segala sesuatu. Hatta taquma sa'ah, sampai terjadi kiamat. Man mata ala ghairi hadha, siapa yang mati tanpa meyakini hal ini, falaysa minni, bukan termasuk dari golongan saya. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Demikian juga Rasulullah mengatakan, kataballahu ta'ala maqadiral khalaiq. Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit bumi. Bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun sebelumnya. Wa arsyuhu 'alal ma, dan singgasananya Allah di atas air. Hadis riwayat Muslim, sahih. Nah, maka apapun yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gempa di Cianjur, sudah ada takdirnya. 2004 ada tsunami di Aceh, sudah ada takdirnya. Kemudian Cut Putri bisa merekam kejadian tersebut karena dia berada di loteng yang lantai 3. Nah, itu sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua orang kenal namanya Cut Putri tahun 2004 dulu. Karena dia yang berhasil merekam kejadian tersebut, dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, andaikan saya harus mati dengan sebab tsunami ini, tolong video ini sebarkan ya Allah, supaya orang-orang mengetahui kekuasaan Engkau." Nah, tapi Allah menyelamatkan beliau. Akhirnya beliau masih hidup bersama keluarganya di lantai 3 rumahnya. Kemudian Allah sebarkan video tsunami tersebut sehingga semua kita bisa melihatnya. Bahkan sampai saat ini masih bisa dilihat kejadian ketika tsunami-nya datang, kemudian balik lagi. Nah, itu semuanya terekam. Yang merekam adalah beliau, Cut Putri itu. Hafizahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat 60. Ayat 60 dan seterusnya, ini Allah bicara tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa il qala, dan ingatlah ketika berkata Nabi Musa li fatahu, kepada pelayan beliau, la abrahu, saya tidak henti-hentinya, maksudnya tidak henti-hentinya berjalan, hatta ablugha, sehingga saya sampai majma'al bahrain, berkumpulnya dua laut, au amdiya, atau saya berlalu hukuban, selama masa yang panjang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan kisah yang sangat masyhur, dan kisahnya sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya suatu hari Nabi Musa ditanya oleh seseorang, "Wahai Nabi Musa, siapa yang paling alim di atas muka bumi?" Maka beliau mengatakan, "Saya paling alim." Maka Allah mencela beliau Nabi Musa alaihissalam karena beliau tidak mengembalikan ilmunya kepada Allah. Artinya semestinya Nabi Musa mengatakan, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu siapa yang paling alim. Ini bukan berarti Nabi Musa sombong, bukan ya. Nabi Musa menjawab sesuai pengetahuan beliau. Beliau seorang nabi, berarti yang paling alim di masa itu. Dan ketika orang bertanya, "Wahai Nabi Musa, siapa yang paling alim?" Beliau berhak menjawab, "Saya paling alim." Supaya orang itu ngaji kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Tetapi lebih bagusnya kalau Nabi Musa mengatakan Allahu a'lam. Karena semua bumi ini tidak diketahui oleh Nabi Musa. Bisa jadi ada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa alaihissalam, yang ilmunya beda dengan ilmunya Nabi Musa. Ternyata betul Allah katakan, ada hamba saya yang lebih alim daripada kamu, wahai Nabi Musa, yaitu Nabi Khadir. Tapi sebenarnya ilmunya beda. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa berbeda dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khadir. Sehingga Nabi Khadir lebih alim daripada Nabi Musa dalam ilmu yang beliau kuasai. Tapi Nabi Musa lebih alim daripada Khadir dalam ilmu yang beliau kuasai.
Nah, itulah sebabnya kemudian Nabi Musa mengatakan kepada pelayannya, saya akan terus berjalan mencari di mana Khadir sampai saya mencapai Majma'al Bahrain, atau saya berlanjut terus sampai masa yang sangat panjang. Kalau nggak ketemu, saya lanjut terus meskipun masa yang panjang, nggak peduli saya. Kata-kata hukub ini ditafsirkan macam-macam oleh para ulama. Ada yang mengatakan hukub itu 1 tahun. Jadi maksudnya Nabi Musa, saya akan berjalan terus sampai 1 tahun, meskipun 1 tahun. Kalau nggak ketemu, saya lanjut terus. Ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Berarti ini semangatnya Nabi Musa untuk cari ilmu, Pak. Beliau sudah menguasai ilmu banyak, tapi diberitahu oleh Allah bahwa ada hamba yang lebih pintar daripada kamu, maka Nabi Musa pengen cari ilmu yang lain lagi. Dan semestinya orang mempelajari ilmu seperti ini. Jangan mencukupkan diri dengan ilmu yang sudah dipelajari. Dulu saya selesai belajar di pesantren Ustadz Mudzakkir hafizahullah ta'ala, kemudian mengajar di Jumapolo selama 2 tahun. Nah, saya bertanya kepada beliau, Ustadz, setelah lulus dari pesantren ini, sebaiknya mencari ilmu lagi atau sudah mencukupkan diri? Nah, maka beliau menjelaskan bahwasanya mencari ilmu sampai mati. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari ayunan, dari bayi sampai ke liang lahat. Demikian juga Imam Ahmad mengatakan ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama pena menulis ilmu sampai masuk kuburan. Nah, maka selesai saya tugas 2 tahun di Jumapolo, kemudian saya keluar untuk mencari ilmu di tempat yang lain. Akhirnya keliling sampai tahun 2010 pulang lagi ke Solo, tempat tinggal saya lagi. Nah, kemudian sekarang alhamdulillah, meskipun di rumah kita sudah bisa mencari ilmu dari banyak guru, karena mereka mengajar di mana-mana. Di negara Arab banyak sekali para syekh yang mereka mengajar secara live streaming dari YouTube mereka masing-masing. Nah, kita dari rumah bisa menikmati ilmu yang mereka sampaikan. Ini jangan berhenti belajar sampai mati. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, saya tidak akan berhenti berjalan sampai nemu Khadir. Kalau nggak nemu, meskipun 1 tahun perjalanan, saya lanjut. 70 tahun, lanjut. 80 tahun, lanjut. Itu makna hukub. Yang dimaksud fatahu, pelayan Nabi Musa, ini adalah Yusha bin Nun. Yang Yusha bin Nun ini nantinya akan menjadi seorang nabi juga setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yusha bin Nun dikatakan sebagai pelayan Nabi Musa karena beliau melayani Nabi Musa sebagaimana Anas bin Malik melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam rangka mencari ilmu, dia rela jadi pelayannya Nabi Musa. Nah, maka orang yang ingin cari ilmu begini caranya. Lazimilah seorang guru yang sangat alim, yang sangat takwa kepada Allah, maka ilmunya, berkahnya akan mampir sama kita. Dilazimi terus sampai matinya. Yang dimaksud Majma'al Bahrain, bertemunya 2 laut, itu adalah dijelaskan oleh para ulama tafsir, yaitu Bahr Faris wa Rum, laut Persia dan Romawi. Laut Persia dan Romawi bertemu di suatu tempat. Maka ini adalah tempat yang sangat jauh dari tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia katakan, kalau saya belum bertemu dengan Nabi Khadir sampai Majma'al Bahrain pun, saya masih tetap mencari beliau. Kemudian ayat 61, Allah mengatakan, falamma makatabkala, balagha, keduanya sampai, majma'a, tempat kumpul, bainihima, antara 2 laut tersebut. Nasya, maka keduanya lupa, hutahuma, terhadap ikan keduanya. Fattakhassa bilahu, maka si ikan mengambil jalannya, fil bahri, di dalam laut, saraban, seperti lubang pada bumi. Jadi maksudnya gini, Allah pesan kepada Nabi Musa, hai Musa, kalau kamu pengen ketemu sama Khadir, maka caranya kamu bawa bekal ikan, ditaruh di satu wadah. Nanti kalau kamu kehilangan ikan itu, disitulah Khadir. Maka Nabi Musa berjalan sampai di suatu tempat, kemudian di situ ada batu. Beliau istirahat di situ, batu situ.
Kemudian ikan yang ada di dalam wadah, ini ikan sudah mati, tiba-tiba dia lompat dari apa? Wadahnya. Setelah itu masuk ke dalam laut. Nah, ketika air laut ini dikenai oleh tubuh ikan, maka air lautnya menjadi kering dan menjadi seperti batu keras. Kemudian ada lubang ke bawah, seperti lubang atau rong yang ada di bumi. Rong yang di dalamnya ada ular. Nah, itu kan rongnya terus masuk ke dalam. Nah, di situ juga begitu. Ikannya masuk ke dalam laut, maka mestinya itu kan nggak berlubang kan? Ini jadi berlubang seperti lubang yang ada pada bumi. Maka yang dimaksud saroba ini adalah lubang seperti lubang yang ada di tanah alias menjadi keras betul-betul seperti batu atau seperti tanah yang dilubangi sampai ke dalam. Kenapa ikan mati bisa hidup? Disebutkan dalam hadis bahwasanya dia terkena oleh ma'ul hayati, air kehidupan. Air kehidupan adalah air yang kalau mengenai benda yang sudah mati, makhluk hidup yang sudah mati, maka dia akan bisa hidup lagi. Nah, apakah ma'ul hayati, air kehidupan, masih ada? Wallahu alam. Seandainya air kehidupan itu masih ada, apakah bisa kita bawa ke Indonesia ini kalau ada orang mati diciprati nanti bisa hidup? Wallahu alam. Tempatnya yang jelas kita nggak ngerti. Ya. Nah, seandainya kita mengetahui tempatnya, nah, coba dibawa. Okay. Apakah bisa untuk menghidupkan orang mati? Ya, kalau Allah menghendaki bisa. Tapi kita yang jelas masalahnya kita nggak tahu di mana tempat tersebut. Tetapi disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa itu namanya adalah apa? Ma'ul hayati, air kehidupan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa nasiya hutahuma. Keduanya lupa terhadap ikan keduanya. Artinya ketika singgah tadi di tempat yang ada batu, mereka lupa untuk mengambil ikan tersebut. Nabi Musa sedang tidur, kemudian pelayannya ini Yusha bin Nun melihat ikannya keluar. Tapi adabnya seorang murid kepada guru tidak mau membangunkan gurunya. Nanti saja kalau guru saya bangun, nanti akan saya beritahu. Nah, begitu Nabi Musa bangun, Yusha sudah lupa sudah. Nabi Musa mengatakan, mari kita lanjutkan perjalanan. Lanjut perjalanan. Padahal ikan tadi sudah hilang. Sementara itulah tanda apa? Nabi Khadir di situ. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sehari semalam. Jadi misalnya istirahat di situ siang hari. Nih, biasanya orang istirahat apa? Pada siang hari karena panas. Kemudian malam harinya lanjut. Maka 24 jam mereka lanjutkan perjalanan. Siang dan malam lanjutkan. Begitu sudah lapar, Nabi Musa bilang, mana makan? Kita makan dulu. Makan siang kita. Nah, begitu diminta makan siang, Yusha baru teringat. Subhanallah, saya lupa. Pas kita istirahat itu, panjenengan sari, saya lihat ikannya keluar. Tapi saya lupa. Nah, maka Nabi Musa mengatakan, berarti di situ Nabi Khadir. Mari kita balik. Akhirnya balik lagi. Nah, ini kisahnya ini disebutkan pada ayat berikutnya. Tapi saya ringkas pada majelis ini. Insya Allah kita baca besok ayat-ayat tersebut karena sudah masuk pada halaman berikutnya. Maka di sini tanda kekuasaan Allah sangat besar sekali dan ini adalah tanda bahwasanya menghidupkan makhluk yang sudah mati menjadi hidup lagi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakunu. Cukup dengan satu kata kun akan terjadi sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah-kisah ini adalah ingatlah maha kuasanya Allah, maka kalau minta sama Allah jangan merasa jauh apa yang kita minta tadi. Sudah lama tidak hamil padahal bertahun-tahun sudah menikah. Kemudian dianggap mandul misalnya. Jangan merasa minta anak itu jauh dari Allah. Enggak ada yang jauh dari Allah. Semuanya gampang bagi Allah. 10 tahun sudah menikah. Enggak ada tanda-tanda hamil. Tetap saja bagi Allah mudah untuk bisa jadi hamil. Gampang sekali. Karena buktinya sudah banyak. Nabi Zakaria sudah diceritakan dalam Quran. Kalau dianggap itu kan Nabi. Saya bukan Nabi. Apakah Allah bisa memberikannya hanya kepada Nabi? Tidak hanya kepada Nabi, kepada siapapun bisa. Di Jawa Timur ada seorang ustadz. Lama istrinya tidak hamil. Akhirnya dia, ya sudahlah, karena istri saya sudah lama nggak hamil, saya nikah lagi saja.
supaya saya dapat keturunan. Karena kalau saya nggak punya keturunan, ya kasihan saya, nggak ada penerusnya. Akhirnya nikah lagi, Pak. Begitu nikah lagi, istri kedua, istri pertama hamil. Nah, Allah Maha Kuasa berarti. Ya. Ternyata dipancing, dengan nikah yang kedua langsung apa? Hamil. Ya, mungkin Mary atau gimana? Kok sana hamil, saya enggak. Akhirnya ikutkan hamil. Nah, bagi Allah mudah sekali. Kun, selesai. Nah, maka sekali lagi, minta sama Allah, jangan merasa jauh. Apa yang kita minta itu, semua bagi Allah adalah dekat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita lakukan apa yang dipesankan oleh Nabi. Nabi mengatakan, Udu'ullaha, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan yakin dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doanya hati yang lalai. Hadits riwayat Tirmidzi sahih. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil